Dan syukur selalu kita panjatkan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum seimbang dengan anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita ya, berupa segala macam kenikmatan, rahmat, hidayah serta taufiknya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi sesudah beliau, di mana kaum muslimin yang benar-benar keislamannya gitu ya, bulan-bulan ini, hari-hari ini merayakan maulid beliau ya, hari kelahiran beliau ya, bulan Rabiul Awal ya, kalau bulan Masainya kan bulan April karena perbedaan waktu tahun antara Syamsiyah dan Qamariyah. Marilah kita ya sedikit mungkin ikut memperingati maulid beliau dengan cara kita ya. Jadi periode yang mungkin akan kita singgung ini bukan periode kelahiran beliau, tapi periode sesudah beliau berdakwah gitu ya. Silimkan orang-orang Mekah yang keadaannya mungkin berbeda, Mekah sekarang dengan Mekah zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Berbeda juga waktu Nabi Ibrahim membawa putra dan istri beliau di sana. Yang jelas Mekah itu adalah wadin bi ghairi zira'in ya, lembah yang tidak ada tanamannya. Sampai sekarang itu seperti itu. Jadi kalau hidup di Mekah itu hidup mahal ya, kan nggak ada tanaman, nggak seger-segernya nggak ada. Jadi kalau rumah, hotel mesti pakai AC. Nah AC itu kan mahal. Untuk juju AC listriknya itu aja mahal. Jadi kalau orang haji itu sewa rumahnya mahal tuh ya pantas gitu loh. Tapi masih murah Pak ya. Tahun 70-an tuh orang haji itu 3 ons emas. Lah kalau sekarang berapa itu? 100 juta ya. Lebih 100 juta. Padahal sekarang hanya 1 ons emas sudah insya Allah sudah sampai ke sana. Itu bedanya. Oleh karena itu orang antrinya sekarang hampir 10 tahun sekarang itu haji. Alhamdulillah ya, kita makmur ya, walaupun belum rata, tapi kemakmuran itu sudah jelas kita rasakan. Ya. Ayatnya dalam surat Zukhruf ayat, saya mulai dengan ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya dan kaumnya, li abihi wa qaumihi ya, bapaknya dan kaumnya itu kan menyembah berhala gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri menyangkut apa yang kamu sembah. Gak belok-belok urusan lo aku. Ya itu ya, sudah mengingatkan kok gak diperhatikan, wis gak belok urusan ya. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdini, kecuali yang telah menciptakan aku ya, yang selayaknya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku, kata Nabi Ibrahim, menciptakan kita semua. Fa innahu sayahdini, dan sesungguhnya dia Allah itu yang memberi petunjuk.
Ya, Nabi Ibrahim dikasih petunjuk, nabi-nabi semua diberi petunjuk, termasuk Nabi Muhammad diberi petunjuk. Wa ja'alha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan dia menjadikannya kalimat yang kekal pada keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Apa kira-kira kalimatan baqiyah? Kita baca seterusnya ya. Ya, kalimat yang kekal itu apa? Ya, ayat-ayat yang lalu kan ceritakan orang musyrikin Mekah itu menyembah berhala. Kami dulu ikut nenek moyang kami, kan gitu ya. Mekah itu Ka'bah sudah ada, tiap tahun mereka juga haji model mereka gitu ya. Ya, tawafnya telanjang macam-macam tuh hajinya orang jahiliyah. Tapi mereka itu nenek moyang terbatas, tidak nenek moyang sampai ke atas sampai Nabi Ibrahim gitu ya. Hajinya Nabi Ibrahim itu ditirukan, tapi dengan model yang sudah dibelokkan gitu ya. Nah, ini yang ingin diluruskan lagi oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, itu cara melaksanakan agama Nabi Ibrahim itu gitu. Jadi kalimat baqiyah itulah kalimat tauhid. Ya, kalimat baqiyah itu kalimat tauhid, mengesahkan Allah, menjauhkan dari semua sekutu-sekutu Allah. Ya, dan ingatlah ketika leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim yang enggan mengikuti jejak buruk walaupun dari leluhurnya. Ya, walaupun dari leluhur, kalau itu salah ya dilakoni kan gitu ya. Ya, kalau di Cikesik itu namanya Pak Matori itu, kemudian diikuti anaknya Suparman. Kalau itu tidak betul ya jangan diikuti. Ya, jadi jejak buruk itu harus ditinggalkan. Ya, jadi berkata pada orang tua dan kaumnya yang mempersekutukan Allah dan menyembah berhala. Ya, zaman Nabi Muhammad kan begitu ya. Di sekitar Ka'bah itu berhala itu ratusan. Dan sebagian namanya seperti Al-Quran ya, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata dan sebagainya. Apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku berlepas diri lagi, tidak bertanggung jawab menyangkut apa yang kamu saat ini dan masa datang masih kamu sembah. Ya, kata Nabi Ibrahim, saya nggak bertanggung jawab itu ya. Kecuali jika yang kamu sembah itu hanya Allah. Illalladzi fataroni. Kalau kamu menyembah Allah, saya tanggung kamu, saya jamin kamu, saya mohonkan ampun kamu, kan gitu ya. Tuhan yang telah menciptakanku, fataroni, ya, maka sesungguhnya karena dia menciptakan aku, maka tentulah dia akan menunjukiku jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalau orang buat sesuatu mesti ada tujuannya. Ya, apa membuat sepeda itu ya untuk dikendarai supaya perjalanan lebih cepat. Allah menciptakan makhluk ini juga diberi technical know-how-nya ya, jalannya itu bagaimana. Kalau manusia harus bagaimana ya, terhadap alam ini bagaimana, apa boleh merusak? Tidak boleh. La tufsidu fil ardi. Ya, diperintahkan untuk selalu ingat zikir pada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Itu berbagai macam petunjuk, antara ini ada sholat, ada puasa, ada zakat dan sebagainya, supaya apa? Selamat dunia akhirat. Ya, jadi kalau ada orang membuat sesuatu tanpa tujuan dan tidak dikasih petunjuk bagaimana gunakan, itu saya kira nggak betul. Orang bikin mobil, ada petunjuknya, merawatnya bagaimana, mengendalikannya bagaimana. Kapal laut juga begitu, cara merawatnya bagaimana, menggunakannya bagaimana. Ya, kendaraan ini beratnya sekian, kalau dimuati barang itu beratnya sekian, nggak boleh berlebihan kan gitu. Allah juga begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ini dibebani oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sholat mampu nggak kita?
mampu kan ya, dalam kondisi sehat gitu ya. Puasa 1 bulan Ramadan mampu enggak? Mampu. Itu kalau ada sesuatu yang menjadikan tidak mampu, ada diskonnya gitu. Kuntum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, ya gak poso, tapi hitungan besok ya poso diganteni, diqodoi kan gitu. Ya apa yang diberikan oleh Allah dalam batas kemampuan makhluknya. Allah tahu ukuran-ukuran manusia ini tahu. Dan dia yakni Nabi Ibrahim menjadikannya ya kalimatan baqiyatan, ya, kalimat yang kekal adalah kalimat tauhid yang dinyatakan di hadapan kaumnya. Ya. Wah, ini diteruskan oleh nabi-nabi seterusnya, ya. Putra-putranya itu, ya, Nabi Ishak bagaimana, Nabi Yakub bagaimana, ya. Bahkan Nabi Yakub itu yang putranya banyak itu bertanya pada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, nek wis aku mati apa sing kok sembah? Apa jawab putranya? Nak budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishak. Kami akan ibadah ya pada Tuhanmu wahai bapakku, dan juga Tuhannya nenek-nenek kami Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Ya. Kita itu walaupun nggak terang-terangan, tapi ada baiknya juga kalau mati, wahai anak cucuku, kamu nanti apa yang akan kamu lakukan setelah saya mati. Itu nggak salah, karena Nabi Yakub itu memberi contoh ya. Ya. Jadi kalimatan baqiyah, kalimah tauhid mengesahkan Allah, itu yang menjadikan modal keselamatan dunia akhirat. Penyebutan orang tua Nabi Ibrahim secara khusus ya, abihi ya, guna menekankan betapa buruk mengikuti siapapun walau orang tua sendiri bila mereka dalam kesesatan. Disebut khusus kan. Ya, ba'id qala Ibrahim li abihi. Ya, kalau bapaknya dalam pesat kan, menurut riwayat itu kan bapaknya tukang bikin patung-patung. Ya, dan patung itu bukan sekedar hiasan, tapi patung yang memang akan disembah, dikasih sesajen macam-macam itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, baro'un, saya lepas tangan, saya nggak bertanggung jawab. Karena saya sudah mengajak gitu ya. Nabi Ibrahim kan juga mengajak. Ya, kata baro adalah bentuk masdar ya dari kata bari'a yang artinya bisa juga arti sembuh, asing, tidak memiliki kaitan, gak ada hubungan apa-apa gitu ya. Dan berlepas diri. Ya, kita sudah mengingatkan di kampung orang berjudi, serek jangan boleh ditangkap polisi, awakmu ciloko. Sudah mengingatkan, tapi orang itu masih terus berjudi. Yes, ya, aku gak tanggung jawab. Itu tanggung jawab, risikone kan gitu. Kita sudah mengingatkan dengan cara baik-baik, ya, dengan cara baik-baik, misalnya seperti itu. Ya, ada pengedar narkotika, misalnya sudah enteng, kena diselempitno, lek payu badine akeh. Ya, aja lakoni ku larangane negara gitu ya. Golek rezeki sing halal gitu ya. Walaupun tidak banyak, mungkin barokah. Itu mungkin banyak, tapi kecekel lek mlayu ditembak dor. Kalau kecekel ya paling enggak masuk pengadilan, akan masuk penjara. Sing ditinggalno anak bojone rekoso gitu loh. Iki jenenge gak barokah. Ya. Ya ampun, dorong gerobak apa isine bakso apa isine gedang payu oleh badi 10.000 15.000 kena ya mungkin lebih dari itu sekarang ya. Sampai hanya 10.000 berasnya 1 kilo pun pinten. Ya, jadi harus hitung juga ya, yang tukang dorong-dorong itu kita pun juga nek ngenyang ya cok nemen-nemen lah kok.
Ya pantes ya ngenyang ya gedang sak lirang sak cengkeh iku pira sajake wis oleh badi engko 10 lirang 10 cengkeh ya kena ngoni anak bojone kan gitu ya. Ya ngenyang dok nemen-nemen apa man ngisore kulaane ya aja. Ya. 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 Takul ya Kang Dorong itu barangkali kalau sudah dapat keuntungan yang pantas wis keren-keren biasanya ya spok-pokan ya gak apa-apa kan gitu ya timbangannya kalau gedang oh ya kedalon gitu. Ya itu caranya gitu bergaul bersama saling membutuhkan wis gak usah nang pasar nang kampung ono gedang ya wis diceluk Mas gedange pira milih napa Pak gedang ijo napa gedang Ambon kan gitu ya. Ya, kata-kata fatoro ya, alladzi fatoroni berarti mencipta untuk pertama kali tanpa contoh sebelumnya. Allah itu fatirus samawati wal ardi. Allah menciptakan alam semesta langit dan bumi. Sadurunge ku durung ana sing gawe langit karo bumi. Nah, itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang bikin rumah ini kayunya sudah dibikinkan oleh Allah. Ya, kalau semen barangkali bahan semen itu batu dan lain-lain campuran sudah ada, tinggal ngolah gitu ya. Jadi kita ini bukan fatir, kita ini ya mengerjakan secara teknik bagaimana supaya barang-barang berserak bisa dikumpulkan, dimanfaatkan. Ya, mobil itu ya banyak, mungkin ada sengnya, ada besinya, ada keramiknya misalnya ya, untuk busi itu keramik kan itu ya, dan lain-lainnya ya. Untuk remnya itu banyak ya, minyak itu banyak, minyak rem sendiri, kemudian minyak untuk menggerakkan ada premiumnya, kemudian untuk oli-oli itu sudah disediakan oleh Allah. Manusia ngatur itu bagaimana supaya kendaraan itu jalan dan selamat gitu ya. Ya, ucapan Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya dialah yang akan menunjukiku saya dini ya. Ya, sudah menciptakan, kemudian Allah akan menunjukiku, mengandung isyarat tentang ketuhanan dan keharusan menyembah Allah. Ya, petunjuk itu petunjuk Allah kepada manusia, artinya manusia suruh menyembah. Anik butullaha ya. Kemudian juga anishkurli di dalam surat Luqman itu mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita. Syukur itu apa sih? Artinya menggunakan semua yang diberikan oleh Allah untuk mencari ridho Allah. Dikasih mata kita gunakan ya, melihat sesuatu yang Allah itu seneng gitu loh. Jangan menjadikan mata kita itu Allah kok jadi nggak seneng gitu. Ya, kita telinga ya, itu mendengarkan sesuatu yang menjadi Allah itu senang. Oh, hambaku mendengarkan sesuatu yang aku perintahkan didengarkan. Kaki, tangan, semuanya anggota begitu ya, termasuk ini ya, alat reproduksi ya, itu ya dengan cara nikah ya. Itu diberikan oleh, itu akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, soal itu ada ya kenikmatan dan sebagainya. Memang Allah begitu, kalau tidak ada kenikmatan barangkali orang tidak mau nikah, habislah manusia ini. Ya. Manusia secara naluriah mendambakan pencapaian kesempurnaan. Ya, secara naluri begitu. Manusia itu kata bahasa ya, ada ya, ahli filsafat Jerman itu, manusia itu seperti binatang yang sakit, gak kerasan sing dinggone itu ya. Saiki sholatnya 5 waktu, kepingin nambah sing sholat sunat kan gitu ya, manusia begitu, termasuk harta juga begitu ya. Sekarang sudah punya pendapatan misalnya 5 juta, masih kepingin lagi, artinya ingin yang lebih baik. Saya biyen tuku tetoran kowe sapi, oh saiki tetoran ketinggalan zaman misalnya ya. Ya. Untuk orang-orang tertentu begitu. Jadi manusia itu ingin yang lebih baik, lebih baik. Ya, syukur-syukur di dalam
ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dia, manusia itu menempuh jalan. Sedang yang paling mengetahui jalan itu adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza sirati mustaqima, ya. Ini jalanku, Al-Qur'an ini jalan ini lurus. Lurus niku cedhek, Pak, ya. Dalam ilmu apa ya, ilmu ukur mungkin ya, jalan yang terpendek itu yang menghubungkan dengan dua titik, ini jalan yang paling pendek yang lurus. Ya, itu Al-Qur'an itu jalan yang paling pendek. Kita tahu sejarahnya orang-orang yang jalannya berliku-liku sampai menemukan Islam. Namanya Salman Al-Farisi. Akhirnya jadi sahabat Nabi. Dia ikut agama nenek moyangnya, agama Majusi, kemudian berkeliling ikut agama Nasrani dan sebagainya. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu yang terakhir. Ya, Salman terkenal sebagai seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dan mungkin dijanjikan oleh Nabi termasuk sahabat yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak harus seperti Salman gitu. Kita langsung Quran di hadapan kita, Quran kita pelajari, ya ada yang mengajar dan ada yang belajar. Ini jalan yang paling pendek. Tinggal mengikuti saja ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Dari sisi lain dapat juga dikatakan bahwa memberikan petunjuk kepada yang diciptakan merupakan kesempurnaan dari sebuah penciptaan. Dan untuk itu pastilah sang pencipta memberi petunjuk itu, karena itu pula Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat di atas. Tadi saya akan contohkan bikin mobil, ada petunjuk menggunakan, petunjuk pemeliharaan dan sebagainya. Ya, olinya harus sekian ribu kilometer harus diganti, jangan tidak ganti-ganti merotoli. Ya, sepeda motor itu kan ada ya penggantian oli, itu ada aturannya gitu ya. Itu sama. Ya, Allah juga memberi petunjuk manusia untuk selalu ingat pada Allah, menyembah pada Allah, bukan kepentingan Allah tapi kepentingan si makhluk sendiri. Kalimah ja'alaha, dia menjadikannya, ya, dipahami oleh banyak ulama dalam arti Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya kalimat yang kekal. Ada juga ulama yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat itu kekal. Yang menjadikan bukan Nabi Ibrahim tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian kata ahli Al-Quran, ya, Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnul Arabi. Ya, dalam Islam itu ada dua tokoh. Ibnul Arabi, dia seorang ahli Al-Quran. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, itu seorang sufi, ya, seorang sufi. Ya, kalimat kekal, kalimatan bahagia dan yang ditinggalkan dan dipesan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam pada keturunannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, Nabi juga pesan begitu kan, Nabi Muhammad. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah akan masuk surga. Ini kalau diurai, ya, dirinci kalimat la ilaha illallah dalam rangkaian ayat tadi begini. Ya, pernyataan innani baro'un, sesungguhnya aku berlepas diri, sama dengan kalimat la. Ya. La itu kan begini ya. Sedang kalimat mimma ta'budun, apa yang kamu sembah, semakna dengan ilahun. Yang disembah itu adalah ilah. Ya, termasuk sesembahan orang itu. Ya, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang macam-macam kecuali hanya Allah, kan gitu ya. Ya, dan yang dimaksud dengan kalimat illallazi fataroni, zat yang menciptakan aku itu illallah. Jadi mulai innani bari'un mimma ta'budun illallazi fataroni itu kalau disusun jadi kalimat la ilaha illallah. Ya.
Begitu uraian para ulama menjelaskan tauhid kalimatan baqiyatan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan doa beliau antara wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku untuk menyembah berhala. Ya, berhala itu macam-macam bentuknya ya. Duit yang disembah, aku gak bisa selamat, gak duit akeh, itu sama aja menyembah berhala. Ya, kadang-kadang orang bisa binasa karena kekayaannya yang tidak digunakan tepat sebagaimana tuntunan Islam. Kita lanjutkan ya, ayat 29, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Wa lamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Sadaqallahul azim. Bal matta'tu haula'i, bahkan aku memberikan kenikmatan kepada mereka. Wa aba'ahum, dan leluhur mereka. Hatta ja'amul haqqu wa rasulun mubin, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran dan seorang rasul yang memberi penjelasan. Ya, maksudnya Nabi Muhammad ini. Walamma ja'amul haqqu, dan tatkala atau ketika kebenaran itu telah datang pada mereka, qalu, mereka berkata, orang-orang musyrik Mekah itu, hadza sihrun, ini adalah sihir. Ya, Quran itu dianggap sihir. Wa inna bihi kafirun, dan sesungguhnya kami terhadapnya adalah orang-orang kafir, enggak percaya sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang itu awalnya semacam itu. Ini saya katakan periode kita berikan nanti periode yang Nabi sudah berdakwah, yang semuanya diolok-olok, diejek, ditentang oleh orang-orang musyrik Mekah. Ya, orang musyrik Mekah dan sebagian leluhur mereka dan orang-orang yang semacam mereka tidak memenuhi harapan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim sudah pesan sebenarnya itu, tapi mereka mengubah. Ya, Nabi Ibrahim melarang menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Wah, itu sejarahnya berhala itu banyak, tidak saya jelaskan di sini ya. Karena itu Allah membiarkan mereka larut di dalam kesesatan itu, sementara sudah dibiarkan gitu ya. Bahkan aku sendiri ya, ini kata Allah ini ya, bal matta'tu haula, ya, telah memberikan kenikmatan hidup ya, serta tidak mempercepat jatuhnya siksa kepada mereka yang hidup pada zamanmu wahai Nabi Muhammad. Ya, Mekah waktu sudah pusat perdagangan. Ya, di samping ada Ka'bah itu ya biasa ya. Jadi orang-orang mungkin agak strategis gitu ya. Jadi orang dari utara dagang ke selatan, orang dari selatan dagang ke utara. Sampai orang di Yaman sana kan iri. Ya, bikin semacam gereja besar supaya dikunjungi orang seperti Ka'bah gitu ya. Tapi kok tidak berhasil ya, sudah membuat gereja besar itu nggak berhasil lah. Kirimlah Abraha dengan tentara gajahnya tuh ya. Jadi orang Mekah sudah diberi kenikmatan ya, orang dari mana-mana datang itu kan membawa barang tuh, dari Indonesia, dari India yang barang kebutuhan itu, misalnya rempah-rempah, apa lopo cengkeh kan gitu ya. Dari utara orang bawa tekstil barangkali, tukar menukar perdagangan ya. Yang ketempatan itu sebagai pasar tuh mesti entuk ya, itu tidak mungkin pasar itu enggak entuk apa-apaan, masuk sing teko tok, mesti entuk apa-apaan ya. Kota Malang ini jadi kota yang
mungkin industri, kota pendidikan, macamnya tuh ya. Paling enggak pelajar mahasiswa dari mana-mana tuh kos nggih omah sampean kan gitu ya. Ya, jadi rezeki itu dapatlah orang di Yaman sana itu ingin semacam itu. Tapi kan Allah menentukan lain ya. Jadi apa yang dirintis oleh Nabi Ibrahim, walaupun itu adalah apa itu tanah ya, wadin bi ghairi zar'in ya, itu kan akhirnya sampai sekarang ya makmur gitu ya, makmur ya, hanya kemakmuran mudah-mudahan terjaga dengan baik, tidak ada kisruh-kisruh ya. Rebutan kekuasaan lah ini yang kadang-kadang ada ya. Mudah-mudahan lah semua tahu diri bahwa ini tanah haram yang dijaga oleh Allah. Nanti kalau ingin ngisruh di situ nasibnya seperti Abraha gitu ya. Mudah-mudahan pikiran semacam itu. Jadi orang umroh, orang haji dan sebagainya tetap aman ya. Sing perintah sapa terserah, tapi yang penting tanah haram ini terjamin keamanan, itu yang penting ya. Tapi saya baca kemarin tuh ya, ganti sing mangan gitu. Ya, kalau penguasa itu yang sungai korup, kemudian yang ganti ya ganti korup, itu susahnya. Ya. Itu di negara manapun sering terjadi ya, yang menjatuhkan pemerintahan, kemudian yang menjatuhkan ini ya sama aja kelakuannya dengan yang dijatuhkan. Na'udzubillah. Ya. Itu nanti akan dihukum oleh Allah semacam ya kaumnya Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh kaumnya Nabi Muhammad. Kaumnya Nabi Muhammad kan akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain ya. Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka ya, Nabi dan Al-Quran, mereka berkata dengan penuh keangkuhan, angkuh, sombong ya, ini adalah sihir yang mengelabui mata dan pikiran kami, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu betapapun keadaannya nggak percaya, sekaligus menolak dan mengingkari secara mantap. Kenapa kok dikatakan begitu? Wa inna bihi kafirun. Bukan nakfur, bukan kata kerja, tapi kafirun, sudah mendarah daging mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Gak percaya wis nang Quran, gak percaya nang Nabi Muhammad. Ya, ngopo kok gak percaya? Tambah satu ayat lagi. Kenapa kok gak percaya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini 'adzim. Mereka berkata, orang-orang musyrik itu, mengapa Quran tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang hebat, yang agung ya, dari dua kota, kok diturunkan pada Muhammad yang yatim, nggak kaya, nggak berkedudukan? Itu pertanyaan mereka itu. Ya memang menurut Allah itu, Allah yang duru ila qulubikum wa a'malikum ya. Allah melihat hati dan perbuatannya, tidak melihat kedudukan, pangkat dan kekayaannya. Mereka sebenarnya protesnya begitu. Kok diturunkan pada Muhammad, kok tidak dipilihkan dari orang yang punya kekayaan, kedudukan dan sebagainya ya. Ya, setelah ayat yang lalu mengungkap pelecehan kaum musyrikin terhadap Al-Quran dengan menganggapnya sihir, ayat di atas mengungkap pandangan mereka terhadap yang menerima kitab suci itu. Ya, tujuannya apa? Meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gak suki, arek yatim pisan, bahkan piatu ya. Iya, yatim piatu. Mereka orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran ini ya, kepada seorang laki-laki yang agung, yang bermukim pada salah satu dari dua kota. Mana dua kota itu? Zaman itu kota yang besar adalah Mekah dan Taif. Ya, di samping Mekah, Taif kira-kira 80 km dari Mekah. Ya, yang menghuni zaman itu adalah Bani Saqif ya.
setelah Nabi, dalam riwayatnya setelah Nabi itu agak jutek ya enggak jutek tapi enggak kurang berhasil ya dakwah di Mekah itu, mencoba datang ke Bani Sakif di Taif itu. Mungkin darahnya sejuk barangkali ya agak seperti batu begitu barangkali ya. Ya apa tapi Nabi di sana juga dipengkolangi ya, sampai Nabi berdarah-darah juga ya. Malaikat turun waktu itu, gimana ya Rasul, apakah orang Sakif ini kami hancurkan ya? Nabi Muhammad tidak ya. Kalau sekarang mungkin mereka masih menentang saya, mungkin keturunannya nanti akan menjadi pembela-pembela Islam. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena sekarang mereka itu belum tahu. Ya, itu berdakwah ya, tidak bras mencelakakan orang lain ya. Ini dua kota Mekah dan kota Taif. Kota Mekah dan Taif adalah dua kota terbesar di Jazirah Arab pada masa turunnya Al-Quran ya. Memang masih ada kota lain di Jazirah Arab yang besar seperti Yathrib ya, kota Madinah sekarang itu, dan Tasima ya, tapi bukan itu yang mereka maksud ya, demikian ya. Jadi mungkin di saat itu Mekah itu ada tokoh yang pantas menurut pikiran mereka ya, diangkat jadi pemimpin, dan di Taif juga ada seorang yang tokoh yang pantas untuk dijadikan pemimpin, bukan Nabi Muhammad. Itu protes mereka itu ya. Ya, ini alasannya di masing-masing kota itu ada tokoh-tokoh yang dinilai kaum musyrikin sebagai tokoh yang pantas menjadi pemimpin mereka. Yang di Mekah ada namanya Al-Walid Ibnul Mughirah ya, Al-Mahzumi, dan di Taif ada Habib bin Amr As-Saqafi. Kedua orang ini dikenal pula sebagai orang-orang kaya negeri itu ya. Ya, kaya itu syukurlah kalau caranya dengan baik. Kalau zaman itu misalnya riba itu merajalela, jangan-jangan kekayaan itu hasil riba kan begitu ya. Itu dilarang oleh Al-Quran nanti di akhir-akhir itu ya. Ya di awal-awal tidak disangkut-sangkut ya masalah riba. So, kalau disangkut masalah riba, masalah zina, masalah khomer, mungkin tidak ada orang yang masuk Islam. Itu nanti belakangan setelah imannya baik baru ya, innamal khomru wal, itu bertahap itu. Ya, melarang minum minuman keras itu bertahap, tidak sekaligus. Itulah cara dakwahnya Islam ya. Sholat aja kan Nabi sudah dakwah 10 tahun itu ya. Isra Mi'raj itu kan 1 tahun sebelum hijrah Nabi, Isra Mi'raj ya. Puasa itu barangkali sesudah Nabi hijrah ya. Yaitu kewajiban-kewajiban amaliyah setelah imannya orang itu mantap. Ya, betapapun mereka menilai bahwa dari kota besarlah seharusnya lahir seorang pemimpin, dan mereka mengaitkan kepemimpinan dengan kemampuan material. Ya, Bung Karno dari Blitar, Pak Harto dari Jogja, Pak SBY dari Pacitan. Ya, mudah-mudahan oleh Allah diberi petunjuk dan kekuatan sehingga rakyat ini merasakan hasil perjuangan kemerdekaan. Ya. Untuk hari ini peringatan Maulid kita sampai di situ dulu ya. Nabi Muhammad menghadapi musuh-musuh di dalam menyampaikan dakwahnya, tapi Nabi yakin bahwa yang disampaikan benar akan ditunjang, ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.